Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, perkenalkan, nama saya Pak Aziz. Nama lengkapnya Pak Muhammad Aziz. Oke, saya di sini nanti akan menjadi pengajar kalian Mapel PAI kelas 7. Mungkin ini saja dari Bapak untuk perkenalannya. Nanti kalau kita bisa bertatap muka secara langsung, bisa perkenalan lebih banyak, gitu ya. Oke, berhubung saya ditugasi untuk mengajar mapel PAI kelas 7, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian. Yang pertama, untuk pembelajaran, karena kita sedang masa pandemi virus corona, maka kita pembelajaran menggunakan online. Sistemnya seperti apa? Sistemnya nanti setiap kali pembelajaran sesuai dengan jadwal yang telah dibagikan nanti, itu kalian wajib masuk ke kelas online. Untuk mapel saya sendiri itu nanti ada Google Classroom, jadi kalian harus masuk ke Google Classroom kelas Bapak. Nanti akan Bapak kirimkan kodenya, kemudian kalian masuk ke kelas sesuai kelasnya masing-masing, gitu ya. Nanti setelah kalian bisa masuk ke Google Classroom, nanti akan ada kelas sesuai kelas masing-masing beserta dengan materi dan tugas. Semuanya akan Bapak share di dalam Google Classroom. Jadi kalian harus melihat tugasnya apa, materinya apa. Setiap pertemuan akan ada tugas dan materi. Untuk itu kalian wajib melihat materi, mempelajari materi. Nanti akan ada video itu kalian lihat, cermati, pahami. Kemudian setelah itu nanti akan ada penilaian, gitu ya. Penilaiannya seperti apa? Nanti di Google Classroom dilihat saja. Oke, baik. Kita untuk pertemuan pertama ini nanti Bapak sampaikan terlebih dahulu. Setiap kali kalian masuk Google Classroom kemudian mengerjakan tugas, itu akan direkap dan menjadi sekaligus absen bagi kalian yang sudah masuk dan mempelajari materi yang telah Bapak sampaikan. Untuk itu kalian harus mengerjakan semua tugas dan harus mempelajari semua materi yang Bapak share di Google Classroom ya. Itu ya untuk perkenalan dan sekilas tentang sistem pembelajaran untuk kelas Bapak. Selanjutnya kita langsung ke materi pertama. Untuk pertemuan pertama ini materinya adalah lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Ya, itu ya. Kita masuk ke materi ya. Oke. Oke, untuk materi kali ini kompetensi dasar KD. KD-nya itu memahami makna Asmaul Husna. Asmaul Husna ini nanti tidak semuanya kita pelajari, tapi hanya 4 saja. Yang pertama itu Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang terakhir Al-Basir. Selanjutnya tujuan pembelajaran. Jadi kita akan melakukan sebuah pembelajaran, tujuannya untuk apa sih ya? Yang pertama itu menunjukkan dalil nakli dan akli terkait dengan iman kepada Allah. Yang kedua menyebutkan pengertian Asmaul Husna yang meliputi Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir. Yang ketiga menjelaskan makna Asmaul Husna. Yang keempat mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah. Yang kelima melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada Allah. Yang keenam mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat Asmaul Husna yang meliputi Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, dan Al-Basir.
Oke, selanjutnya bahasan. Apa saja yang akan kita pelajari di materi kali ini? Yang pertama itu ada iman kepada Allah. Yang kedua Asmaul Husna. Yang ketiga hikmahnya. Hikmahnya apa sih? Kita mempelajari iman kepada Allah dan Asmaul Husna. Kemudian contoh perilaku yang mencerminkan sikap kita beriman kepada Allah dan kepada nama-namanya yaitu Asmaul Husna. Oke, selanjutnya next. Kita lanjut ke iman kepada Allah. Iman itu apa sih? Kita sering mendengar ya, iman, rukun iman. Satu, iman kepada Allah. Sebenarnya iman itu apa? Iman itu kalau secara harfiah berarti percaya. Nah, iman berarti kita percaya dalam hati ya. Ya, itu secara harfiah atau secara bahasa, secara lughawi. Bagaimana kalau secara istilah? Iman secara istilah berarti percaya dan meyakini dengan hati. Tidak dengan hanya hati saja, tetapi mengucapkan dengan lisan. Kemudian membuktikan dengan perbuatan. Itu yang namanya iman secara istilah. Oke. Lalu apa itu iman kepada Allah? Iman kepada Allah berarti mempercayai bahwa segala yang ada di alam jagat raya ini adalah ciptaan Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam surat An-Nisa, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu billahi wa rasulihi wal kitabil ladzi nazzala ala rasulih. Al-ayah, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang diturunkan. Selanjutnya, setelah kita tahu apa itu iman kepada Allah itu apa, kita akan belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa sih? Kita sering mendengar ya lantunan Asmaul Husna. Ya Allahu ya Rahman ya Rahimu ya Malik ya Qudusu ya Salam. Nah, itu Asmaul Husna. Asmaul Husna itu apa? Asmaul Husna artinya nama-nama Allah yang baik. Berapa jumlahnya? Asmaul Husna berjumlah 99. Jadi ada 99 nama-nama Allah yang baik. Itu di Al-Quran biasanya di sampul pertama itu sudah ada ya. Kalian bisa lihat di Al-Qurannya masing-masing. Ada banyak nama-nama Allah berjumlah 99. Gitu ya. Oke. Asmaul Husna. Nah, tetapi dari jumlah yang 99 itu kita tidak akan mempelajari semuanya. Hanya 4 saja di pertemuan kali ini. Hanya 4 di semester ini, hanya 4 saja. Yang pertama itu Al-Alim, yang kedua Al-Khabir, yang ketiga As-Sami, dan yang keempat Al-Basir. Oke, yang pertama ya kita belajar tentang Al-Alim. Al-Alim. Apa sih Al-Alim? Al-Alim. Kita sering dengar orang itu alim banget ya. So alim. Sebenarnya tahu nggak sih maksud al-alim itu apa? Al-alim itu artinya maha mengetahui. Jadi orang yang banyak pengetahuannya. Ya, itu bisa disebut orang yang alim karena banyak pengetahuannya. Nah, Allah itu memiliki nama al-alim karena Allah maha mengetahui. Allah mengetahui segala apapun yang ada di jagat raya ini, baik yang nampak maupun yang tidak. Baik yang kecil maupun yang besar, baik yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang maupun bisa dilihat. Contohnya virus corona, kita tidak bisa melihat tapi Allah bisa melihat bentuknya seperti apa. Gitu ya. Oke. Selanjutnya Al-Khabir ya. Al-Khabir. Al-Khabir. Al-Khabir itu artinya Allah maha waspada atau maha teliti. Jadi Allah itu teliti banget. Tidak kayak kita ya. Coba kita kalau disuruh untuk menghitung pasir di halaman rumah kita bisa nggak kira-kira? Nggak mungkin kan? Atau ini aja yang paling dekat dengan kita disuruh menghitung jumlah rambut kita. Kira-kira bisa apa enggak? Enggak kan? Nah, Allah bisa. Karena apa? Karena Allah memiliki nama Al-Khabir, artinya maha waspada atau maha teliti. Allah itu tahu jumlah rambut kita. Jumlah pasir yang di lautan sekalipun Allah tahu berapa jumlahnya. Gitu ya. Ya, itu karena Allah memiliki nama Al-Khabir. Selanjutnya As-Sami'. As-Sami'. Sami'. Ya Sami' du'ana. Ya itu. Dengarkan doaku. Ya Sami' du'ana, dengarkan doa saya. As-Sami' itu artinya apa? Maha mendengar. Ya Allah itu mendengar ya. Tidak mungkin Allah
tuli. Allah itu mendengar, maha mendengar. Bahkan Allah mendengar perkataan hewan, jin, dan Oke, kita lanjutkan. Tadi Allah memiliki nama As-Sami. As-Sami itu artinya Allah Maha mendengar. Allah mendengar semua ucapan kita. Bahkan yang ada di dalam hati kita pun Allah mendengar. Karena Allah, pendengaran Allah itu tidak sama dengan makhluknya. Allah mendengar apa yang dikatakan oleh semut. Allah mendengar apa yang dikatakan oleh ikan. Allah mendengar percakapan para jin, percakapan para malaikat. Allah mendengar semuanya. Karena Allah memiliki nama As-Sami, Maha mendengar. Itu ya. Nah, itu As-Saminya Allah itu berbeda dengan kita. Selanjutnya kita ke Al-Basir. Al-Basir, sering ya, Basir. Basir itu apa sih? Maha melihat ya. Kita melihat. Kita juga bisa melihat, hewan bisa melihat, jin bisa melihat, tetapi penglihatan kita berbeda dengan penglihatan Allah. Karena Al-Basir, Maha melihat Allah itu beda dengan kita. Allah bisa melihat yang gaib. Allah bisa melihat yang nampak dan yang tidak nampak oleh mata kita. Allah bisa melihat sesuatu yang terhalang. Misal di belakang tembok itu ada tikus. Kita tidak bisa melihat, tapi Allah bisa melihat. Gitu ya. Allah bisa melihat sesuatu yang jauh sekalipun. Misal planet Pluto, kita tidak bisa melihat ya. Ya, tapi Allah bisa melihat di mana posisi planet Pluto. Atau matahari sekalipun. Atau apapun itu Allah bisa melihat semuanya. Karena Allah memiliki nama Al-Basir, artinya Maha melihat. Ya. Oke, next selanjutnya. Asmaul Husna sudah ya? Asmaul Husna sudah. Berarti kita lanjut ke ya, yang ketiga, hikmah. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sudah mempelajari iman kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-nama yang baik, yaitu Asmaul Husna, ada 4 yang kita pelajari. Terus apa sih hikmahnya ketika kita sudah tahu, sudah mempelajari, sudah memahami, hikmahnya apa saja ya kira-kira? Ya, yang pertama itu nanti kita mendapat pertolongan dari Allah. Jadi karena kita beriman kepada Allah, menjalankan semua, meyakini bahwa apa-apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan, kita yakin bahwa itu adalah untuk kebaikan kita. Maka nanti kita akan ditolong oleh Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah ya. Ketika kita berbuat baik sesuai ajaran Islam, beribadah, nanti hati kita lama-lama menjadi tenang. Ya, kita akan tenang dan tidak gelisah. Sebaliknya, ketika kita tidak beriman kepada Allah, selalu bermaksiat, berbuat dosa, melanggar aturan Allah, ya kan, melanggar larangan Allah, tidak menjalankan perintah Allah, nanti hati kita gelisah. Kita tuh kayak tidak punya ketenangan hati, tidak punya kedamaian hati. Yang ketiga, hidup menjadi lebih bahagia dan tidak merugi ya. Ini sudah pasti ya, seperti kita selalu berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Rabb, Tuhanku, berilah kami kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, jadi kalau kita sudah menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, nanti Allah akan berikan kebahagiaan kepada kita. Tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Amin ya? Ya, amin. Selanjutnya apa lagi? Ya, contoh perilaku yang mencerminkan sikap kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada gambar ya, ada ilustrasi, ada 2 gambar yang Bapak tampilkan. Yang pertama gambar yang benar, stop menyontek, dan gambar yang salah. Kira-kira menurut kalian gimana? 2 gambar ini. Yang satu ini stop nyontek. Nyontek adalah dosa. Ingat, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Jika Anda tukang nyontek, maka Anda adalah calon koruptor. Ya kan, tidak jujur, penipu, tidak menghargai diri. Ya, ini contoh gambar yang kedua itu ada seorang sedang mengerjakan tugas, entah itu tugas atau ujian atau tes.
tapi dia menggunakan contekan di tangan. Ini salah satu orang yang tidak beriman kepada Allah, ya kan? Karena dia tidak merasa bahwa Allah itu melihatnya loh. Meskipun teman-temannya tidak melihat, yang lain tidak melihat, tapi Allah melihat. Nah, makanya ketika kamu sudah tahu, yuk kita sama-sama mulai dari sekarang kita belajar untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang bisa kita teladani itu ketika kita ujian, ketika kita tes di sekolah, yuk stop menyontek. Jangan nyontek ya, karena kita sudah belajar bahwa Allah Maha melihat semuanya. Ya kan? Ya. Oke. Oke, itu mungkin untuk pertemuan pertama ini sampai di sini dulu ya. Ya, nanti akan ada link yang harus kalian buka untuk mengerjakan tugas. Bukan tugas, tapi untuk menguji pemahaman kalian. Tolong dikerjakan sekaligus sebagai absen. Nanti akan Bapak rekap nilai untuk nilai keaktifan dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, terima kasih dari Bapak. Semoga apa yang telah Bapak sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kalian. Ya. Oke, sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.